Apakah adil membandingkan sebuah laptop yang harganya sekitar 40 jutaan dilawankan atau ditandingkan dengan sebuah laptop yang harganya hampir boleh dibilang separuhnya, sekitar 20 jutaan lah. MacBook Pro 16 lawan MacBook Pro 13 inch M1. Saya akan mulai dari harga. Kedua laptop ini seperti saya informasi di awal, harganya itu agak berbeda super jauh. Saya gunakan patokan harga yang di Singapura aja karena yang MacBook Pro M1 ini belum ada resmi di Indonesia. Harga MacBook Pro M1 sendiri kalau saya cek di website Apple Store Singapura itu dia berada di angka 2.149 Singapore dollar atau sekitar 22,7 juta rupiah. Karena varian yang saya miliki ini adalah yang memiliki RAM 8GB dan storage 512GB. Sedangkan yang MacBook Pro 16 inch ini dia memiliki bandrol harga 3.999 Singapore dollar atau sekitar 42,3 juta rupiah dengan spek yang boleh dibilang itu kalau misalnya di website lumayan bukan bis lagi ya. Ini dia menggunakan Intel i9 9 Gen, RAM 16GB, 1TB SSD, storage-nya 1TB. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dedicated graphic yaitu AMD Radeon Pro 5500M. Wow, spek dari laptop ini wow, mahal, pantes. Jadi kalau misalnya di total itu selisihnya sekitar 19,5 juta rupiah. Yang mungkin bisa jadi satu buah laptop lagi ya. Lumayan bedanya. Jadi kalian setidaknya punya bayangan seandainya kedua laptop ini digunakan untuk kerja berat, untuk editing video maupun rendering animasi, seperti apa performanya? Akankah yang 16 inch ini membabat habis yang 13? Atau malah yang 13 ini bisa melampaui sebuah laptop yang harganya hampir 2 kali lipat? Kita cari tahu aja. Langsung, let's go! Dan bisa kalian lihat ini adalah MacBook Pro M1 dan ini adalah MacBook Pro 16 inch. Dan seperti kalian lihat keduanya dalam kondisi mati karena keduanya sudah saya cas 100%. Sekaligus kita akan lihat seberapa kuat baterai dari kedua laptop ini saat kita gunakan untuk kerja berat. Jadi kondisinya ini benar-benar sama-sama 100%. Langsung aja kita nyalakan bareng-bareng. Sekaligus teman-teman bisa ngelihat keduanya ini boot up-nya ini cepetan mana. Dari segi layar memang 16 inch ini kerasa lebih enak banget ya karena dia kerasa full. Wow, nyalanya ternyata lebih cepet yang 16 inch. Sedangkan yang ini loh, nyalanya cepetan ini tapi loginnya sudah duluan ini ya. Duluan yang MacBook Pro 13 inch M1. Ya seperti kalian sudah lihat, sudah saya jadikan satu folder seperti ini. Dan kita akan coba langsung eksekusi satu persatu. Kemudian kita lihat mana yang lebih cepat menyelesaikan render video yang sudah saya siapkan, skenario-skenario. Kita mulai dari Final Cut Pro, software andalan dari pengguna MacBook. Oke, saya tinggal klik keduanya. SMS, CFC. Ini udah belum? Oh, sudah jalan juga. Bisa kalian lihat Final Cut Pro lebih cepat kebukanya di MacBook Pro M1 dan kelihatan juga ini ada plugin-plugin yang tidak bisa terinstall. Ini keduanya ini adalah project yang sama. Ini adalah video saya tentang smart home. Dan ini dibuat scrubbing jelas nggak masalah ya karena MacBook Pro 16 inch memang jago banget. Kemudian yang MacBook Pro M1 ini juga saya ngerasa sama-sama enak dibuat scrubbing kayak gini. Oke, gimana kalau misalnya langsung kita tes rendering di antara keduanya, mana yang akan menyelesaikan lebih dahulu? Saya akan setup timer dulu. Untuk yang Final Cut Pro ini saya akan tes full project. Tapi untuk beberapa software lain nanti kemungkinan saya langsung tes render. Oke, saya pastikan settingnya sama. Saya render ke Full HD 1920 960 Apple ProRes 422. Oke, kita akan sama-sama render 3, 2, 1. Oke, keduanya berjalan ngerender dan kita akan lihat mana dulu yang akan menyelesaikan tugasnya. Harusnya sih normalnya MacBook Pro 16 ini lebih cepat karena
Ya secara spek dia memiliki dedicated GPU AMD 5500. Kelihatan 12%, 10% dalam waktu 33 detik. 1 menit berjalan, ini keterangannya 27%, ini 24%. Ingat, ini harganya separuh dari laptop ini, 42 juta lawan 22 juta. Bedanya 20 juta, ya separuh lah boleh saya bilang ya. Fan belum nyala, keduanya aman. Fannya MacBook Pro M1 ini masih kerasa dingin, malah adem. Yang ini sudah mulai anget, tapi belum sampai bikin fannya menyala. Tapi ini kerasa udah mulai panas ini. Wah, ini mulai panas nih. Tapi lebih kencang, 55%, 38%. 2 menit 25 detik, ini 79%, 80%, 62%. Oke, fan-nya mulai nyala. Fan dari MacBook Pro 16 inch sudah mulai nyala. 92%. Sepertinya sebentar lagi MacBook Pro 16 inch lebih cepat. Oke, sudah selesai. 2 menit 52. Waktu yang dihasilkan MacBook Pro M1 dalam nge-render video Full HD. Tapi source-nya videonya 4K ya. Terus kemudian ini masih jalan 3 menit 10, 12. Terus kemudian kita akan stop, selesai. Oke, itu adalah hasil rendering video. Source-nya keduanya sama-sama 4K, di-render ke video Full HD. MacBook Pro 16 inch mampu menyelesaikan waktu lebih cepat, yaitu 2 menit 52 detik. Sedangkan yang MacBook Pro M1 13 inch ini yang nggak punya dedicated grafik apapun, ini kok saya play Running Man nih, itu menghabiskan waktu 3 menit 27 detik. Oke, barusan kita sudah tes Final Cut Pro menggunakan kedua laptop ini, dan kali ini kita akan tes Adobe Premiere Pro. Ini sebagai catatan, baterai di MacBook Pro M1 masih 100% walaupun sudah digunakan untuk ngerender video Final Cut Pro, dan ini tersisa 94%. Oke, kita langsung buka aja projectnya. Kita lihat juga mana yang lebih cepat membuka. Yes, sebagai catatan ya, kalau misalnya kalian tadi lihat yang di Final Cut Pro itu bener-bener full project video saya, sudah banyak cutting, editing, trimming kayak gitulah. Tapi khusus untuk tes Adobe Premiere Pro ini, karena saya nggak kebiasaan ngedit di Adobe Premiere Pro, jadi yang saya lakukan adalah saya import video 4K saya. Oh, ini dia terbuka terlebih dahulu. Saya import video 4K saya selama 10 menit, kemudian saya kasih color grading yang sama. Jadi ini hanya berisi full video utuh 10 menit, kemudian saya kasih adjustment layer untuk color grading. Oke. Jadi bisa kalian lihat ya tadi pada saat membuka softwarenya pertama kali, MacBook Pro M1 lebih cepat dibandingkan MacBook Pro 16 inch ini. Oke, saya akan ngasih tahu bahwa keduanya renderingnya yang ini dibantu oleh GPU Acceleration Metal, dan ini juga sama. Jadi harusnya keduanya sama, tapi yang membedakan adalah dia sudah memiliki GPU dedicated eksternal AMD 5500. Oke, kedua settingannya saya pilih maximum render quality 3, 2, 1. Oke, sudah berjalan keduanya dan bisa tampak, wah jauh sekali. Ini tersisa 6 menit dan ini tersisa 11 menit. Langsung di awal menampakkan kekuatannya si MacBook Pro 16 inch ini untuk ngerender video dibanding yang ini. Separuhnya boleh dibilang ya. Satu informasi yang harus saya sampaikan adalah MacBook Pro M1 ini dia menjalankan software Adobe Premiere itu bukan aslinya. Maksudnya gimana? Begini, software Adobe Premiere Pro itu masih dikhususkan untuk laptop atau komputer yang menggunakan prosesor Intel yang seperti ada di MacBook Pro 16 inch ini. Karena MacBook Pro M1 ini menggunakan chip M1 Apple Silicon yang menggunakan bahasa berbeda, di background dari laptop ini ada sebuah software yang menjalankan untuk mentranslate bahasanya dari Intel ke Apple M1 ini yang diberi nama Rosetta 2. Jadi kalau misalnya kalian lihat hasil performa dari laptop ini belum maksimal karena dia belum menggunakan software asli atau native software yang dikhususkan untuk Apple M1. Oke, 2 menit berjalan, di sini tersisa 4 menit, tapi fan dari MacBook Pro 16 ini sudah teriak, sudah mulai teriak, dan yang ini masih adem-adem aja. Walaupun catatannya terlihat lebih lama, 9 menit 7 detik, yang ini sisa 3 menit. Oke, kita akan kembali pada saat sudah mau selesai ya. Waktu menunjukkan 5 menit 33 detik dan ini sudah mau selesai, 48%
detik lagi tersisa dan ini masih 5 menit. Yes, artinya MacBook Pro M1 memang ketinggalan boleh dibilang separuh dibanding MacBook Pro 16 inch ini dalam hal rendering video 4K. Yes, itu lupa saya bilang tadi. Video ini keduanya source-nya 4K dan saya render juga ke video 4K juga. Oke, tinggal 20 detik. Saya akan set lap 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Celap. Selesai. MacBook Pro 16 inch mampu merender video 4K 10 menit, dirender ke video 4K juga dalam waktu 6 menit 22 detik. Sedangkan MacBook Pro M1 masih berjalan, masih tersisa 4 menit 30 detik. Mungkin feeling saya selesai dalam waktu sekitar 10 menitan mungkin. Dan bisa kedengeran mungkin nggak ya? Ini fan dari MacBook Pro 16 ini kencang, berjalan kencang, sedangkan MacBook Pro M1 ini masih adem-adem aja. Dan tadi sempat saya perhatikan juga MacBook Pro 16 inch ini pada saat digunakan untuk render video 4K di Premiere Pro, ke-8 CPU-nya itu bekerja semuanya, bisa kelihatan. Sedangkan di MacBook Pro M1 ini yang bekerja itu saya lihat cuma 4 prosesor high speed-nya aja. Karena kalau saya mendengarkan presentasi dari Apple, memang MacBook Pro M1 ini terdiri dari 8 core, tapi 4 core yang untuk efisien, yang untuk kerja-kerja santai-santai aja, dan 4 core untuk kerja berat. Sepertinya saat saya gunakan untuk render Premiere Pro, yang bekerja itu hanya ke 4 prosesor kerja beratnya aja. Yang 4 prosesor yang kerja santai nggak kerja ternyata. Ini bisa kalian lihat sendiri grafisnya. Waktu masih berjalan 7 menit. Wah, dia sudah kembali mendinginkan suasana. Ini sudah mulai, fan-nya pelan mulai. 30 detik lagi, ya waktunya 10 menit 47 detik. Itu artinya MacBook Pro M1 akan menyelesaikan dalam waktu sekitar 11 menit 20 detikan mungkin. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Oke, itu adalah perbedaan kedua laptop ini kalau di head to head dibandingkan langsung. MacBook Pro 16 inch menyelesaikan dalam waktu 6 menit 22 detik, dan ini MacBook Pro M1 menyelesaikan dalam waktu 11 menit 18 detik. Dan seperti yang saya rasakan, ini bodinya sudah mulai menghangat, tapi fan-nya saya nggak ngerasa teriak-teriak. Iya, nggak ada. Ini tadi sempat teriak-teriak. Saya capture dulu hasilnya. Dan sementara baterai yang tersisa dari kedua laptop ini adalah 94% untuk MacBook Pro M1 dan 82%. Wajar ya, karena dia bener-bener haus tenaga banget. Ada GPU eksternalnya, kemudian prosesornya juga haus power, sedangkan ini bener-bener efisien sekali. Oke, kita akan lanjut tes berikutnya ke DaVinci Resolve. Oke, berikutnya saya akan tes DaVinci Resolve. Kondisinya hampir sama kayak yang Adobe Premiere Pro tadi. Jadi saya sudah ada satu buah project yang berisi video 4K, sama juga 10 menit saya akan render ke 4K juga. Saya kasih color grading sedikit dan kita langsung aja launch kedua aplikasi, kedua software nih. Oke, kita akan lihat mana dulu yang akan terbuka ya. Sekaligus saya pasang timer juga. Oke, DaVinci Resolve di sini sudah muncul logonya dulu. Dan DaVinci Resolve ini kondisinya juga sama. Dia bukan native aplikasi untuk Apple Silicon, jadi dia masih menggunakan Rosetta untuk mentranslate software. Ini kebuka duluan ya dibanding yang ini ya. Yes, jadi bisa kalian lihat tadi MacBook Pro M1 lebih cepat ngebukanya dibanding MacBook Pro 16 inch. Oke, saya teruskan sekali lagi. Software untuk DaVinci Resolve yang ada di MacBook Pro M1 ini belum native, belum software bawaan untuk Apple Silicon, jadi dia masih menggunakan translator Rosetta untuk mentranslate bahasa yang awalnya dikhususkan untuk Apple Silicon menjadi Apple Silicon. Oke, kita akan tes render. Oke, settingannya sudah sama. Sama-sama saya akan render ke 4K keduanya. Dan source-nya juga 4K. 3, 2, 1. Oke, keduanya sudah jalan. Kita akan cek mana dulu yang akan menyelesaikan render time-nya. Wow, ternyata untuk urusan ini head to head ya. 16%, 19%, 20%, 17%. Nggak jauh beda ini. Wah, seru nih. Seru nih, karena ternyata keduanya nih nggak terpaut beda. 24%, 20%.
Waktu berjalan 1 menit 50, hampir 2 menit lah ya. Kondisinya 37% di sini, 45% di MacBook Pro 16 inch. Fan belum nyala keduanya, masih adem-adem aja. 3 menit 70%, 73%, 62%. Mulai meninggalkan MacBook Pro 16 inch ini, mulai meninggalkan MacBook Pro 13 M1-nya ini. 97%. Sebentar lagi selesai. 99. Oke. Selesai. MacBook Pro 16 inch mampu merender video 4K 10 menit, diekspor ke video 4K juga, ditambah color grading sedikit. Waktu yang dihabiskan adalah 4 menit 19. Sedangkan ini masih berjalan tapi sudah 91%, 92%. Jadi sebentar lagi saya harus menghentikan. Oke. Dan ini fan-nya ini nyala, ini nggak sama sekali nyala. Masih adem-adem aja. 95. Oke, sudah. That's it. Itu adalah video perbandingan kedua laptop ini. Render video menggunakan software DaVinci Resolve. Hasilnya adalah 5 menit 3 detik pada MacBook Pro M1 dan MacBook Pro 16 inch memakan waktu 4 menit 19 detik. That's it. Satu catatan yang saya bisa sampaikan sekali lagi, DaVinci Resolve pada laptop ini bukan aplikasi software yang dikhususkan untuk MacBook Pro M1. Masih menggunakan penerjemah yang bernama Rosetta untuk bisa menjalankan aplikasi atau software-software tersebut. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, After Effects. Oke, kita akan tes untuk After Effects. Saya akan close dulu DaVinci Resolve-nya ini. Lalu kemudian saya akan buka project untuk After Effects. Oke. Dan sambil itu kita cek baterai tersisa. MacBook Pro 16 inch tersisa 71% dan ini tersisa 89%. Yes. Seperti itu. MacBook Pro 16 inch ini benar-benar haus tenaga. Prosesornya memang TDP watt hour-nya juga, TDP watt-nya juga haus power. Dan dia ada tambahan lagi dedicated GPU AMD Radeon Pro 5500 yang harusnya dedicated GPU pada MacBook Pro 16 inch ini akan membantu proses rendering pada After Effects kali ini. Wow, oke. Sepertinya kedua siap, tapi kalian bisa lihat tadi MacBook Pro M1 ngebuka lebih cepat dibanding MacBook Pro 16 inch. Kita lihat seberapa cepat MacBook Pro 16 inch ini meninggalkan MacBook Pro M1 yang tidak memiliki dedicated GPU. Oke, kita akan coba. 3, 2, 1. Oke, sudah jalan. Ini animasi sekitar 15 detik. Ini adalah animasi intro kayak gitulah. Oke, fan-nya mulai nyala yang di MacBook Pro 16 inch. MacBook Pro 13 belum ada kehidupan pada fan-nya. Ini rusak jangan-jangan ya. Hampir sama-sama 50% kondisinya. 1 menit 40 detik. Wah. Waduh, padahal saya mengira ini akan lebih cepat selesai dibanding ini. Tapi ternyata nggak jauh berbeda. Dan saya lihat ini bener-bener neck to neck ya. Bener-bener tipis sekali nih kondisinya. Bar warna biru ini 3 menit waktu berjalan sudah. Wah. Nice. Oke, ini kayaknya bentar lagi selesai duluan. Saya siap-siap. Oke. Yes. Oke. 3 menit 32 detik MacBook Pro 16 inch. Sedangkan MacBook Pro M1 akan menyelesaikan dalam waktu belum masih. Hei, lama kamu ya. Ternyata kamu kalah sama MacBook Pro 16 inch ini. Oke, selesai. Wow, 4 menit 27 detik MacBook Pro M1 menyelesaikan renderan animasi 15 detik. Jadi begitu kedua laptop ini saat saya bandingkan menggunakan Adobe After Effects. Dan gimana kalau misalnya kita cek baterai tersisa dari keduanya. Oke. MacBook Pro M1 baterai tersisa 86%, sedangkan MacBook Pro 16 inch tersisa 63%. Artinya MacBook Pro M1 jelas lebih hemat dibandingkan MacBook Pro 16. Masuk akal karena prosesornya dia sendiri benar-benar irit daya sekali. Saya juga sudah cek dari beberapa review yang ada di luar negeri, beberapa media juga ngetes bahwa memang prosesor M1 ini sangat irit daya sekali dibandingkan prosesor Intel yang ada pada MacBook Pro 16 inch ini. Plus jangan lupa dia juga sudah memiliki dedicated GPU AMD 5500 yang juga butuh tenaga juga.
Oke, sebagai video kesimpulan, saya akan membacakan hasil dari tes render kedua laptop ini. Yang pertama, tes Final Cut Pro MacBook Pro M1 ini bisa menyelesaikan dalam waktu 3 menit 27 detik. Kemudian MacBook Pro 16 inch ini lebih cepat, 2 menit 52 detik. Tapi tidak terlalu signifikan perbedaannya. Kemudian yang kedua, tes Premiere Pro MacBook Pro M1 13 inch ini mampu menyelesaikan dalam waktu 11 menit 18 detik. Dan MacBook Pro 16 inch ini 6 menit 22 detik. Hampir separuhnya MacBook Pro 16 inch lebih powerful dalam hal kalau misalnya digunakan untuk Premiere Pro. Kemudian untuk tes DaVinci Resolve MacBook Pro M1 13 inch menyelesaikan dalam waktu 5 menit 3 detik. Kemudian MacBook Pro 16 inch menyelesaikan dalam waktu 4 menit 19 detik. Dan untuk tes DaVinci Resolve saya kira nggak terlalu jauh beda dengan Final Cut Pro. Memang unggul 16 inch tapi unggulnya cuma tipis-tipis saja. Kemudian yang terakhir, tes After Effects MacBook Pro M1 13 inch ini dia mampu menyelesaikan video rendering animasi 15 detik selama 4 menit 27 detik. Sedangkan MacBook Pro 16 inch ini 3 menit 32 detik. Yang saya kira perbedaannya tidak terlalu jauh. Dan kondisi baterai seperti kalian tahu juga tadi pada saat di awal masing-masing sama-sama 100%. Dan ternyata MacBook Pro M1 ini tersisa 86%. Sedangkan MacBook Pro 16 inch ini tersisa 63%. Itu adalah hasil tes saya. Catatan-catatan yang bisa saya sampaikan juga buat kalian, MacBook Pro M1 ini sama sekali silent. Saya tidak merasa, saya tidak mendengar adanya fan yang menyala. Sedangkan MacBook Pro 16 inch ini fan-nya setiap dipakai render di tengah-tengah selalu kenceng dan kerasa panas sekali. Sedangkan MacBook Pro M1 ini kerasa adem-adem aja. Buat saya sendiri, saya memilih MacBook Pro M1 ini untuk saya gunakan sehari-hari, baik untuk video editing maupun nulis, browsing, atau apapun untuk keperluan pekerjaan saya sebagai konten kreator. Alasannya sederhana, karena baterai lebih awet, lebih tidak mudah panas juga. Kemudian walaupun terjadi perbedaan speed rendering lebih cepat 16 inch, tapi menurut saya perbedaannya tidak signifikan. Menghemat uang sekitar 19,5 juta, MacBook Pro M1 adalah pilihan terbaik buat saya. Tapi itu adalah jawaban versi saya. Saya nggak tahu bagaimana menurut kalian semua setelah kalian melihat tes perbandingan video kedua laptop ini. Sekali lagi, tes ini benar-benar murni tes versi saya sendiri. Jadi setidaknya ini bisa dijadikan referensi buat kalian semua kalau kalian ingin membeli MacBook Pro M1 ini atau kalian berpikir membeli MacBook Pro 16 inch ini. Tapi buat saya, kalau misalnya kalian berpikir membeli ini, tunggu aja lah tahun depan. Kayaknya MacBook Pro 16 inch juga bakal dapat prosesor Apple Silicon. Kapan? Nggak tahu. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Buruk Umar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.